Hai, selamat datang di YouTube channel yang baru saja saya buat ini, dan ini adalah salah satu media komunikasi yang sangat powerful saat ini. YouTube ini akan saya gunakan untuk sharing materi yang keren banget untuk Anda yang membutuhkan informasi tentang bagaimana sih menyusun bahan ajar dan rubrik penilaian. Dan ini adalah salah satu tugas dalam workshop yang sedang saya ikuti saat ini. Materi ini saya dapatkan dari workshop Pekerti yang disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said MSI. Perkenalkan, nama lengkap saya Dr. Sri Ulia Suskarawati SMSI dari LSPR Communications and Business Institute, dan saya ingin berbagi tentang hal ini kepada Anda semua. Jadi saya coba akan share screen dari materi yang sudah saya dapatkan dari Dr. Syiabuddin. Ya, seperti yang tampak di layar, mungkin Anda sudah melihat ada PowerPoint yang bertitle Penyusunan Bahan Ajar dan Rubrik Penilaian. Pekerti 2021 itu adalah seminar yang sedang saya ikuti saat ini. Materi ini dibuat oleh seperti yang tadi saya katakan, yaitu Dr. Syiabuddin Said MSI. Dan saya akan present untuk Anda semua untuk berbagi informasi mengenai hal ini. Nah, di sini tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian peserta juga bisa memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian dengan keempat pokok bahasan, yaitu yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Dan yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Dan yang keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Nah, yang pertama, seperti tampil di screen, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, di sini dilihat bahwa sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar itu sendiri apa sih, gitu ya. Nah, suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah bahan ajar. Dan menurut National Center for Competency Based Training di tahun 2007, itu mengatakan adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran juga merupakan bahan ajar. Dan jenis bahan ajar itu banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Tapi dari keempat jenis bahan ajar itu, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, fungsi dari bahan ajar itu seperti apa? Ini dibedakan menjadi 3 macam, seperti yang terlihat di screen. Yang pertama dikatakan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Kemudian yang kedua adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dan yang ketiga adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, masing-masing detailnya itu terlihat dalam screen. Mungkin kalau terlalu cepat saya menyampaikannya, Anda bisa screenshot dan nanti bisa dibaca kembali ya. Nah, karakteristik bahan ajar di sini terlihat ada 5. Yang pertama adalah self-instructional. Bahan ajar bisa membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, standalone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain, gitu ya. Dan yang keempat adalah adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan iptek. Dan yang kelima, user friendly. Ini cukup signifikan ya, karena bahan ajar itu selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian jenis-jenis bahan ajar itu seperti apa sih? Ini banyak sekali dikelompokkan seperti yang terlihat dalam screen. Sekali lagi, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, kemudian diagram, display model. Nah, ini adalah pengelompokannya. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparencies, proyeksi komputer, kemudian bahan ajar audio, video, media komputer. Nah, ini semuanya merupakan jenis-jenis bahan ajar. Nah, bahan ajar cetak itu juga ada ya, ini dikelompokkan menjadi, kalau Ellington and Race, dia mengelompokkan menjadi 7 jenis bahan ajar. Bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar display, bahan ajar display diam, nah ini bisa terlihat ya, bahan ajar audio,
bahan ajar audio dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, tape model gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian bahan ajar video dan bahan ajar komputer. Nah, kalau round 3 beda lagi. Dia mengelompokkannya menjadi 4 berdasarkan sifatnya. Berbasis cetak, berbasis teknologi, kemudian digunakan untuk praktik dan proyek, dan dibutuhkan untuk keperluan-keperluan interaksi yang terlihat dari, kalau kalian lihat di slide, interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Misalnya, telepon atau video conferencing gitu ya. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli, dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Kelompok besarnya seperti itu. Nah, buku sebagai bahan ajar ini merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka tentunya. Dan buku ini sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Dan secara umum dibedakan menjadi 4 jenis ya. Ini menurut Prastowo dalam Lestari. Buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku ajar, atau buku teks gitu. Ada yang disebut dengan handout. Ini adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Kemudian modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik bisa belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Kemudian LKS, lembar kerja peserta didik. Ini adalah materi yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat ringkasan, materi, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi-materi yang ingin diajarkan. Nah, teknik penyusunan bahan ajar cetak, ini ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetaknya. Antara lain harus ada judul atau materi yang disajikan, kemudian menyusun bahan ajar cetak, setidaknya itu ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah susunan tampilan bahan ajar itu harus jelas dan menarik. Kemudian bahasanya harus mudah, mampu menguji pemahaman. Kemudian adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, terus tulisannya juga yang ada di bahan ajar itu mendorong atau mengencourage pembacanya untuk berpikir dan menguji stimulan, terus nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur, materinya instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja, dan sebagainya. Ini merupakan teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, di slide Anda bisa melihat pengembangan bahan ajar, ini memang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Di sini terlihat dengan jelas ya bagaimana pemilihan bahan pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas, interaksi pembelajaran, hingga pada saat pembelajaran tuh akan dilaksanakan tuh hendaknya seperti apa tenaga pendidikannya gitu ya. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar itu ada 4, seperti yang terlihat bahwa menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, dan yang ketiga membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan yang keempat memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan sebaiknya, nah ini di materinya Pak Dokter nih ya, dikatakan bahwa bahan ajar yang didesain secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar bisa berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Dan bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu sebaiknya ya. Dan kalau prinsip pengembangan bahan ajar ini ada ada 3 ya, bukan 2. Ada 3 klaster besar, yaitu relevansi yang terkait dengan kesesuaian, kemudian konsistensi, keajegan, dan adekuasi, yaitu kecukupan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Langkah pemilihannya seperti apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi ajuan atau rujukan pemilihan dari bahan ajar tersebut. Kemudian langkah berikutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar itu seperti apa. Bila sudah diidentifikasi, maka dipilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang sudah teridentifikasi. Baru kemudian langkah berikutnya adalah memilih sumber bahan ajar.
Nah, cakupan dari isi bahan ajar ini yang diprioritaskan adalah 3 hal, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah nilai atau sikap. Apa saja yang tergolong pengetahuan, Anda bisa lihat di screen. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam keterampilan, Anda juga bisa lihat di screen. Dan apa saja yang termasuk di dalam nilai atau sikap, Anda bisa juga lihat di screen. Ya. Berikutnya ruang lingkup atau scope. Ada keluasan, ada kedalaman. Keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Dan kedalaman itu ada seberapa detail sih konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Dan urutan bahan ajar, ada pendekatan prosedural, ada pendekatan hierarkis. Apa artinya? Prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sementara yang hierarkis artinya adalah menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Itu adalah urutan bahan ajarnya. Nah, bagaimana dengan teknik penyusunan buku ajar? Buku ajar ini adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu, yang memiliki karakteristik sebagai sumber materi ajar, kemudian referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, dan disusun secara sistematis dan sederhana. Nah, ini bisa terlihat bahwa yang keempat terdapat petunjuk pembelajaran, gitu ya. Buku ajar itu ada isi, cara penyajiannya, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ke dalam keamanan nasional cakupannya. Kemudian isi buku ajarnya ini bisa dilihat sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan kedalaman dan keluasan isi dari buku tersebut. Cara penyajiannya seperti apa? Seperti yang terlihat di screen, urutan uraiannya teratur, kemudian penahapan penyajiannya seperti itu, ada 6, sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian peserta didik, menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku dan pengorganisasian serta sistematika penulisan, memperhatikan aspek kemampuan. Bahasa yang digunakan tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan, kemudian istilah, kosakata, simbol-simbol itu bisa mempermudah pemahaman peserta didik dan menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Ilustrasi relevan dengan isi buku ajar, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku, jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsepnya. Secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar bisa terlihat di screen, bagaimana menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester, ini sebagai acuan, kemudian di situ ada materi atau substansi buku ajar, memuat capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran mata kuliah sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai, kemudian mulai menyusun outline, di situ ada pendahuluan, kemudian ada bagian isi, ada bagian akhir, ya semuanya itu bisa dilihat secara sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar seperti yang terlihat di screen. Nah, ini yang menjadi tugas kami, makanya saya juga menginformasikan hal ini melalui akun YouTube yang baru saja saya buat. Ini sudah dilakukan untuk membuat daftar isi, kemudian juga mengembangkan satu bab saja, ini sebagai bentuk latihannya. Jika Anda ingin melakukan hal yang sama, silahkan ya. Mengembangkan evaluasi penilaian. Nah, penilaian ini adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif, pernyataannya naratif dalam bentuk kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Di mana bahan ajar yang berkualitas itu menjadi sumber belajar peserta didik, dapat menunjang keberhasilan belajar. Dan penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau dilihat ada siklusnya seperti itu, bagaimana rancangannya, kemudian pembelajarannya seperti apa,
Dan lulusan memiliki kemampuan seperti apa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang memang diinginkan, dan ini merupakan evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. Nah, penilaian terhadap bahan ajar juga bisa memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya. Di sini ada desain pembelajaran yang mungkin saja bisa Anda lihat secara detail bagaimana dari yang pertama mengidentifikasi, kemudian menganalisis, membuat analisis pembelajaran, kemudian merumuskan, mengembangkan instrumen, dan lain sebagainya. Ini merupakan desain pembelajaran yang bisa diikuti. Ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar, yaitu materi atau isi, penyajian materi, kemudian keterbacaan, teks, wacana, dan gambar ilustrasi, dan juga kebahasaan. Materi dan isi itu adalah bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar dengan aspek-aspek seperti yang terlihat di dalam screen. Kalian bisa men-screen capture-nya kalau ingin mengetahui lebih detail. Kemudian penyajiannya seperti apa? Nah, ini merupakan aspek-aspek penyajiannya. Ada tujuan, kemudian penyajian bahan ajar secara terintegrasi seperti apa, bagaimana mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif gitu ya. Kalau untuk keterbacaan, bagaimana dengan kata, kalimat, paragraf, teks atau wacana, bisa semuanya itu diperhatikan di dalam screen yang ini. Teks, wacana, dan gambar ilustrasi itu bisa diperhatikan bagaimana isi teks atau wacananya tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu, tidak mengarah kepada latar belakang atau suku tertentu, tidak mengarah kepada strata sosial tertentu, kepada gender tertentu. Kemudian untuk kebahasaan, yaitu seperti yang terlihat di screen, menggunakan tata bahasa yang tepat, jelas, mudah dipahami, struktur yang tepat, dan dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, secara tata bahasa tentunya ya. Dalam hal pengembangan bahan ajar, ini yang harus dinilai dan diperhatikan adalah ada 7 hal, yaitu memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, nah ini juga harus diperhatikan, kemudian berisikan informasi yang dibutuhkan dan adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Dalam penilaian yang lain, di sini menurut Harjanto, Anda bisa baca di screen, ada konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, dan keterampilan. Dan validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan, readability, bahan ajar, kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran, uji terhadap capaian skor hasil belajar, itu merupakan validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Dan proses evaluasi bahan ajar, itu ada 3, yaitu komponen kelayakan isi, yang mencakup beberapa hal yang terlihat di screen, kemudian komponen kebahasaan mencakup 4 hal yang bisa juga dibaca di screen. Dan yang ketiga adalah komponen penyajian yang mencakup 5 hal yang bisa dibaca di screen. Sementara komponen kegrafikan itu bisa penggunaan fontnya, layout, ilustrasi, desain tampilan, kemudian variabel dan evaluasi. Ini idealnya dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas dan bahan ajar cetak, ya, materi, biaya, distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Ada beragam format, alat bantu, dan evaluasi. Setiap format evaluasi katanya memiliki fokus utama yang disesuaikan. Nah, ini adalah variabel dalam evaluasi. Untuk lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar mungkin bisa terlihat seperti yang di screen. Variabel-variabel apa aja, dengan indikator apa yang ditentukan, dan bagaimana dengan hasil evaluasinya. Dari tabel itu kita bisa melakukan analisis penilaian, dan setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar ini. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan, dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Nah, ini sebagai contohnya ya. Ada beberapa evaluasi untuk medium cetak, seperti ini. Ada judul, sumber, tanggal, harga, dimensi, kompetensi, target pembaca, ringkasan isi, prasyarat, dan lain sebagainya. Nah, pada penutup di materi ini, dikatakan bahwa pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Dan evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL atau capaian pembelajaran.
Nah, ini menjadi hal yang cukup penting karena kalau dilihat dari beberapa materi yang sudah saya uraikan tadi, ini merupakan materi yang luar biasa tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sudah disusun oleh Pak Dr. Syihabuddin Said MSI dalam workshop pekerti yang saya ikuti. Nah, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berguna buat Anda semua yang juga tengah menyusun bahan ajar dan rubrik penilaian. Saya Dr. Sri Ulia Suskarwati, SMSI dari LSPR Communications and Business Institute berbagi dengan Anda, dan jika ada informasi lebih lanjut, kalian bisa komen, bisa juga like atau share, dan yang pasti di-subscribe. Biasanya seperti itu kan ya kalau di YouTube. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa lah. Karena ini adalah pemula. Ini adalah mulanya saya untuk membuat akun YouTube dengan keinginan atau tujuan untuk sharing informasi apa yang saya dapatkan di workshop Pekerti untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.